Oke, gue record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang basis data. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mubarok. Perkenalkan, nama saya Amar Pangestu. Perkenalkan, nama saya Emrai Paidra. Perkenalkan, nama saya Nikodian Samudra. Latar belakang basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis agar dapat dengan mudah diakses, dikelola, dan diperbarui latar belakangnya. Melibatkan kebutuhan untuk efisien menyimpan dan mengelola informasi dalam skala yang beragam. Penggunaan basis data membantu dalam menjaga integritas data, memungkinkan akses simultan, dan menyediakan cara yang efisien untuk melakukan operasi pengolahan data. Latar belakang ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi untuk mengelola data mereka dengan lebih baik. Mengapa basis data itu penting? Basis data berformat tinggi sangat penting untuk setiap organisasi. Basis data mendukung operasi internal perusahaan dan menyimpan interaksi dengan pelanggan serta pemasok. Basis data juga menyimpan informasi administratif dan data yang lebih khusus seperti model teknik atau ekonomi, contohnya termasuk sistem perpustakaan digital, sistem reservasi perjalanan, dan sistem inventaris. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa basis data itu sangat penting. Satu, penskalan yang efisien. Aplikasi basis data dapat mengelola data dalam jumlah besar, menskalakan hingga jutaan miliaran dan lebih banyak lagi. Tidak mungkin menyimpan jumlah data digital ini tanpa basis data. Dua, integritas data. Basis data sering memiliki aturan dan syarat bawaan untuk menjaga konsisten data. Tiga, keamanan data. Basis data mendukung persyaratan privasi dan kepatuhan yang terkait dengan data apapun. Misalnya, untuk mendapatkan akses basis data, penggunaan harus masuk penggunaan yang berbeda, mungkin juga memiliki tingkat akses yang berbeda, seperti hanya baca. Keempat, analitik data. Sistem perangkat lunak modern menggunakan basis data untuk menganalisis data. Sistem ini dapat mengidentifikasi tren dan pola atau membuat prediksi. Analitik data membantu organisasi membuat keputusan bisnis dengan percaya diri. Apa saja tipe-tipe basis data? Anda dapat klasifikasikan basis data sesuai dengan kasus penggunaan, tipe data, dan metode penyimpanan data. Berikut adalah 3 contoh cara untuk mengklasifikasikan basis data. 1. Berdasarkan isinya seperti teks, dokumen, statistik, atau objek multimedia. Yang kedua, berdasarkan area aplikasinya seperti akuntansi, film, atau manufaktur. Yang ketiga, berdasarkan aspek teknisnya seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Apa itu model basis data? Sebuah model basis data menunjukkan struktur logis dari basis data. Model basis data menjelaskan hubungan dan aturan yang menentukan bagaimana data dapat disimpan, diatur, dan dimanipulasi. Setiap aplikasi data dibangun di atas model data tertentu. Model basis data individu dirancang berdasarkan aturan dan konsep model data yang lebih luas serta diadopsi oleh aplikasi yang mendasarinya. Apa itu penyimpanan data? Penyimpanan data adalah istilah luas untuk repositori data yang sangat besar dari setiap perusahaan. Organisasi menghasilkan semua tipe data, termasuk file, dokumen, video, data pelanggan, data aplikasi, dan data sistem. Organisasi menggunakan penyimpanan data untuk memproses dan menyimpan semua datanya, menggunakannya untuk analitik, aplikasi, serta pengambilan keputusan yang didorong data.
Perkembangan. Perkembangan basis data mencakup evolusi konsep, model, dan teknologi. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan basis data. 1. Model berkas. Awalnya data disimpan dalam file teks atau biner tanpa struktur formal. Pada model ini, akses data bisa sulit dan tidak efisien. Yang kedua, hierarchical dan network model. Model ini mencoba membawa struktur lebih terorganisir dengan hierarki atau jaringan, namun masih kompleks untuk dikelola dan tidak fleksibel. Yang ketiga, model relasional. Pada tahun 1970-an, model relasional diperkenalkan oleh Edgar Codd. Ini menggambarkan data sebagai tabel yang terhubung melalui kunci, memberikan struktur yang lebih sederhana, efisien, dan mudah dimengerti. Yang keempat, sistem manajemen basis data atau DBMS. Munculnya DBMS memungkinkan pengelolaan data yang terotomatisasi. Oracle, IBM DB2, dan Microsoft SQL Server adalah contoh DBMS yang populer. Kelima, ada SQL, struktur query language. SQL menjadi bahasa standar untuk mengakses data dan mengolah data dalam basis data relasional. Ini menyederhanakan query dan manipulasi data. Keenam, ada basis data terdistribusi. Dengan perkembangan teknologi jaringan, basis data terdistribusi memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara terdistribusi di lokasi yang berbeda. Yang ketujuh, basis data objek relasional menyatukan konsep basis data relasional dengan paradigma pemrograman berorientasi objek untuk mendukung representasi data yang lebih kompleks. Kedelapan, ada basis data NoSQL. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan skalabilitas dan fleksibilitas, basis data NoSQL muncul untuk menangani jenis data yang beragam dan memenuhi kebutuhan aplikasi modern. Angka 9, ada basis data in memory. Pemrosesan data langsung di dalam memori untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas. Yang ke-10, ada basis data terdistribusi global. Dengan pertumbuhan bisnis global, basis data dirancang untuk mendukung distribusi data di seluruh dunia, memastikan akses yang cepat dan konsistensi. Oke, segitu saja materi yang kami paparkan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye.